Pagi, Aliza. Ada apa? Aku menatapnya tajam. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Siapa dia? Senyumnya menghilang. Matanya berubah tajam. Aku tidak bisa membiarkan ini mengambang begitu saja. Aku butuh jawaban. Jadi kami duduk berdua di salah satu sudut kafe kampus yang sepi. Aku menatapnya, menunggu. Fatir menghela napas. Namanya Aisyah, katanya pelan. Dia mantan tunanganku. Aku mengerjap. Tunanganku? Fatir mengangguk. Dulu aku hampir menikah dengannya. Orang tua kami sudah sepakat. Tapi di saat-saat terakhir, dia pergi. Aku terdiam. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Fatir menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat luka di matanya. Karena dia tidak pernah mencintaiku. Aku menggigit bibir. Ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuat dadaku ikut terasa sakit. Dan sekarang dia kembali, Fatir mengangguk. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi dia menghubungiku lagi beberapa hari yang lalu. Aku belum sempat memberitahumu. Aku menatap meja. Pikiranku berputar cepat. Kenapa Aisyah kembali? Apa dia masih menginginkan Fatir? Dan yang lebih penting, apa Fatir masih menyimpan perasaan untuknya? Aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Jadi malam itu aku berjalan sendiri di halaman kampus, mencoba menenangkan pikiranku. Lalu aku melihat seseorang berdiri di bawah lampu jalan. Perempuan itu, aku tahu itu dia. Wajah yang sama seperti di foto. Mata yang sama yang pernah menatap Fatir dengan begitu dekat. Aisyah. Seolah merasakan tatapanku, ia menoleh. Matanya menatapku lurus, lalu bibirnya melengkung dalam senyum kecil. Kamu pasti Aliza, katanya, suaranya lembut namun menusuk. Akhirnya kita bertemu, aku menahan napas. Apa yang kamu inginkan? Aisyah melangkah mendekat, sikapnya tenang. Aku hanya ingin berbicara, aku ingin tahu. Apakah kamu benar-benar mengenal Fatir? Jantungku berdegup keras. Apa maksudmu? Ia tersenyum lagi, kali ini lebih samar. Karena ada hal yang bahkan dia tidak ceritakan kepadamu. Aku menatap Aisyah di depanku. Sinar matahari sore memantul di permukaan cangkir kopinya, menciptakan bayangan di meja kayu. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan duduk berhadapan dengannya seperti ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Aliza. Suara Aisyah terdengar pelan, hampir berbisik. Mungkin dari keputusan yang pernah kubuat, meninggalkan Fatir. Aku menggenggam cangkir di tanganku lebih erat. Kata-katanya menusuk sesuatu dalam diriku. Sesuatu yang belum pernah aku akui sebelumnya. Rasa takut kehilangan sebelum benar-benar memiliki. Aisyah menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Fatir dan aku dulu dijodohkan, sama seperti kamu dan dia sekarang. Dia tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat ada luka lama yang masih tersisa di matanya. Kami bertemu, berbicara, mencoba saling mengenal. Fatir adalah pria yang baik. Dia tidak pernah memaksaku, selalu bersikap lembut. Tapi saat itu, aku merasa dunia terlalu luas untuk hanya terikat pada seseorang yang belum aku pilih sendiri. Aku terdiam. Kata-katanya seperti gema yang datang dari pikiranku sendiri beberapa waktu lalu. Aku pergi, Aliza. Aisyah menunduk, menatap kopi hitam di hadapannya. Aku memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Bukan karena Fatir tidak cukup baik, tapi karena aku merasa belum siap. Aku ingin hidupku berjalan sesuai keinginanku sendiri. Aku bisa merasakan nadanya berubah. Ada penyesalan di sana, atau mungkin hanya kenangan yang masih terasa nyata. Dan sekarang, aku bertanya, meskipun aku tidak yakin ingin tahu jawabannya. Aisyah mengangkat wajahnya, menatapku lurus. Sekarang aku kembali. Tidak untuk merebutnya kembali, tapi untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, dan bahwa dia benar-benar telah move on. Jantungku berdetak lebih cepat.
Kata-katanya terasa seperti duri yang menyelinap di antara keyakinanku. "Aliza," suara Aisyah kembali terdengar lembut. "Fatir bukan pria sempurna, aku tahu itu. Tapi dia selalu berusaha menjadi lebih baik untuk orang yang dia cintai." Dia tersenyum kecil, dan aku bisa melihat bahwa sekarang orang itu adalah kamu. Aku menunduk. Ada sesuatu yang mengalir di dadaku, campuran dari rasa cemburu, ragu, dan ketakutan. Apakah aku benar-benar siap untuk menerima seseorang yang punya masa lalu seperti ini? Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi bayangan yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang? Aisyah mengaduk kopinya dengan pelan, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Aliza," katanya akhirnya, "aku tahu ini berat untukmu. Tapi, apakah kamu yakin menilai seseorang hanya dari masa lalunya?" Aku menatapnya terdiam. Aisyah melanjutkan, suaranya lembut tapi tegas. "Fatir mungkin punya masa lalu, tapi siapa yang tidak? Yang penting bukan apa yang pernah dia lakukan, tapi bagaimana dia sekarang, dan bagaimana dia memperjuangkanmu." Aku menghela napas panjang, mencoba mencari jawaban. Tapi bagaimana kalau bayangan masa lalunya tidak pernah hilang? Aku takut, Aisyah. Takut bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakan semua ini. Aisyah tersenyum tipis. "Masa lalu itu seperti bekas luka, Aliza. Tidak hilang, tapi tidak berarti menyakitkan selamanya. Kamu hanya perlu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu siap menerima dia apa adanya?" Aku tidak menjawab, tapi pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku. Bahkan saat aku pulang dan berbaring di kamar dengan pikiran yang semakin kacau. Malam harinya aku duduk di sudut kamar, lututku peluk erat, sementara ponsel di sampingku terus bergetar. Nama Fatir muncul di layar, tapi aku tidak bisa mengangkatnya. Aku menatap langit malam di luar jendela. Dulu, aku ingin bebas menentukan hidupku sendiri. Tapi kini aku berada di titik di mana aku harus memilih, bertahan dalam bayanganku sendiri, atau memberi kesempatan pada seseorang yang berusaha berubah. Suara azan subuh menggema dari kejauhan, mengalun lembut, seolah membangunkanku dari kebimbangan. Pagi hari di Masjid Pondok Pesantren Al-Falah, Fatir duduk bersila di atas sajadah, matanya tertuju pada lantai masjid yang bersih. Di depannya, sang ayah menatapnya dengan tenang, seolah menunggu putranya berbicara lebih dulu. "Aku ingin tahu, apakah Aliza dan aku bisa melewati ini?" Suara Fatir terdengar berat. "Aku ingin berjuang, ayah, tapi aku takut masa laluku akan selalu menjadi bayangan dalam hidupnya." Sang ayah tersenyum tipis, tangannya menepuk bahu Fatir dengan lembut. "Masa lalu adalah guru, nak, bukan hukuman. Jika kau masih berdiri di sini, artinya Tuhan masih memberimu kesempatan." Fatir terdiam. Matanya menatap lurus ke depan, seakan menemukan seberkas cahaya di tengah kebimbangannya. Sore hari di taman kota, aku duduk di bangku taman. Udara sore terasa lebih dingin dari biasanya. Fatir duduk di sebelahku, diam, hanya membiarkan angin memainkan ujung kemejanya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini, Fatir." Suaraku akhirnya pecah, dan aku membenci betapa lemah kedengarannya. Fatir menghela napas panjang. "Aku tidak meminta untuk dilupakan, Aliza. Aku hanya ingin diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, untuk memperbaiki kita." Aku menoleh padanya. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya aku tidak hanya melihat pria yang dijodohkan denganku. Aku melihat seseorang yang juga berjuang untuk sesuatu yang sama berharganya denganku. Tapi apakah itu cukup? Malamnya, aku berdiri di ruang tamu, sementara ibu duduk di sofa, menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kamu sudah memutuskan?" Suara ibu terdengar lembut, tidak mendesak, tapi penuh makna.
Aku mengangguk pelan. Ya. Dari pintu, Fatir menatapku, menunggu. Aku bisa melihat ketegangan di rahangnya. Bisa merasakan debar yang mungkin sama seperti yang kurasakan. Aku menarik napas dalam. Aku tahu, setelah ini tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku membuka mulut, siap mengucapkan keputusanku. Lalu, suara bel pintu tiba-tiba berbunyi. Beberapa tahun kemudian, aku menemukan diri ini di sebuah rumah sederhana yang penuh dengan kehangatan dan tawa. Di antara dinding-dinding yang kini menjadi saksi perjalanan panjang, aku belajar bahwa setiap langkah yang kuambil, meskipun pernah diliputi keraguan dan air mata, telah menuntunku pada tempat di mana aku seharusnya berada. Hari demi hari, aku dan Fatir membangun kehidupan bersama. Kami belajar dari masa lalu, dari luka yang pernah menggores hati, dan dari setiap keraguan yang pernah menghantui. Kini, bayang-bayang masa lalu tidak lagi menjadi belenggu, melainkan pelajaran berharga yang membuat kami tumbuh dan semakin kuat. Fatir, yang dulu terombang-ambing oleh masa lalunya, telah menemukan kedamaian. Ia belajar untuk membuka diri, menjelaskan segala yang pernah terjadi, dan memberikan ruang bagi cinta untuk tumbuh tanpa rahasia. Di malam yang sunyi, aku sering duduk di beranda sambil menatap langit penuh bintang. Aku teringat saat-saat ketika aku hampir menyerah pada keraguan, ketika bayang-bayang masa lalu terasa begitu mengancam. Namun, setiap bintang yang berkelip mengingatkanku bahwa selalu ada cahaya, meski tersembunyi di balik gelapnya malam. Kehidupan kami bukanlah kisah tentang kesempurnaan. Ia penuh dengan tantangan, kesalahan, dan harapan yang tak pernah padam. Aku telah belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang menghapus masa lalu, melainkan tentang menerima setiap bagian dari diri kita, baik yang indah maupun yang penuh luka. Kini, aku menyadari bahwa setiap keraguan, setiap pertanyaan yang pernah menghantui, adalah bagian dari proses tumbuh yang membawa kami ke titik ini. Meskipun masa depan masih menyimpan misteri dan tantangan yang mungkin datang silih berganti, aku tidak lagi takut. Aku tahu bahwa selama ada cinta, ada keberanian, dan ada tekad untuk terus berjalan meski badai menghadang. Di setiap pagi yang baru, aku menemukan harapan baru. Sebuah awal yang memberdayakan, mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mencintai, memaafkan, dan terus maju. Dan di balik setiap bayang, tersimpan seberkas cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku, bersama dengan Fatir, telah menulis bab-bab indah dalam cerita kehidupan kami. Bab yang penuh dengan pengampunan, pertumbuhan, dan cinta yang tulus. Meski kisah ini telah mencapai titik resolusi, aku tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan setiap kenangan, meskipun pernah menyakitkan, selalu memiliki arti yang mendalam. Kisahku ini bukan hanya berakhir pada sebuah keputusan, melainkan mengajarkan bahwa perjalanan hidup adalah rangkaian bab yang saling terkait, di mana setiap luka dan tawa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih utuh. Apapun yang terjadi di masa depan, aku yakin selama ada cinta dan harapan, setiap hari akan selalu menjadi awal yang baru.